Ya, tim Mabes Polri berhasil menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Joko Chandra ditangkap kepolisian dan dibawa dari Malaysia ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan politisi dari P3, Arsul Sani. Selamat malam, Pak Arsul. Selamat malam, Mbak Fira Imaniar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arsul, ini ada tanggapan terkait dengan ditangkapnya Joko Chandra yang saat ini lagi dibawa nih kabarnya ke Indonesia. Ya, pertama tentu kami di DPR khususnya Komisi 3 menyampaikan apresiasi ya kepada Polri, khususnya jajaran Bareskrim yang pada malam ini bisa menangkap dan membawa kembali Joko Chandra ke Indonesia. Ini saya kira paling tidak mengobati lah ya tamparan yang telah terjadi ke jajaran penegak hukum kita dengan masuknya Joko Chandra tanpa terdeteksi. Sekali lagi kami ingin mengucapkan apresiasi. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa berhenti begitu saja pada kerja menangkap Joko Chandra. Ada hal-hal lain yang saya kira harus diperhatikan. Dan ini memang tidak hanya untuk Polri saja, tetapi juga untuk jajaran penegak hukum atau institusi penunjang penegakan hukum. Nah, dalam konteks ini ya saya ingin menyampaikan kepada Kemenkumham agar diperjelas status kewarganegaraan dari Joko Chandra ini. Apakah dia ini orang asing? Karena memang dulu tersiar bahwa yang bersangkutan ini telah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Papua New Guinea. Tentu kan memang ada hal yang sedikit berbeda perlakuan terhadap tahanan yang merupakan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kalau dia warga negara asing misalnya, tentu harus memberitahu ke dubesnya, ya, dalam hal ini tentu penegak hukum, ya. Tetapi juga konsekuensinya adalah nanti setelah selesai masa hukuman yang bersangkutan kemungkinan harus dideportasi lagi karena bukan warga negara Indonesia. Itu catatan penting. Jadi itu yang kedua, saya kira Polri tidak hanya fokus kemudian menangkap Joko Chandra dan tentu tahap pertama menyerahkan kepada kejaksaan agar dieksekusi menjalani hukuman atas putusan TK yang telah dijatuhkan. Dan pada saat yang bersamaan Polri tentu dapat terus melakukan penyidikannya ya terhadap Joko Chandra ini ya untuk kasus pidana yang baru yang antara lain telah melibatkan perwira tinggi Polri. Karena di dalam kasus itu tentu konstruksinya Joko Chandra bisa menjadi tersangka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang dikenakan terhadap perwira tinggi kepolisian itu. Itu saya kira beberapa catatan yang penting yang harus kita ingat di tengah-tengah sebut saja euforia atas penangkapan Joko Chandra ini. Oke, Pak Arsul menyebut tentang adanya beberapa pihak termasuk Polri yang katakanlah ini disinggung oleh beberapa pihak sebagai salah satu pihak yang terimbas dengan adanya Joko Chandra terkait dengan kasus-kasus yang menimpa Joko Chandra, kemudian juga sengkarut yang mengikuti di belakangnya. Tetapi dari Maki sendiri, Pak, juga menyatakan bahwa beberapa politisi ini diduga terlibat. Tanggapan Pak Arsul gimana? Siapa yang diduga terlibat dari kalangan mana? Dari politisi. Jadi Maki menyebut bahwa Joko Chandra dilindungi oleh beberapa pihak termasuk politisi. Mungkin dari Pak Arsul sendiri ada tanggapan, ini pernah menjadi pembicaraan khususnya tentu di Komisi 3 DPR. Ya, begini Mbak Fira ya, prinsipnya siapapun ya yang melindungi buronan, apalagi terlibat dalam tindak pidana baru, dugaan tindak pidana baru, ya harus diusut, disidik. Apakah dia politisi, apakah dia penegak hukum, apakah dia advokat, semuanya disidik saja. Kalau memang bukti-buktinya cukup, ya tetapkan jadi tersangka. Itu loh. Karena kan prinsip penegakan hukum itu kan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang di hadapan hukum. Jadi saya kira penegak hukum kita, Polri dalam hal ini ya nggak usah ragu, ya tidak usah kemudian kalau katakanlah
ini kan baru dugaan ya. Ada politisi yang terlibat kemudian karena dia politisi, petinggi partai politik kemudian menjadi ragu-ragu. Menurut saya nggak usah. Kalau buktinya cukup ya untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka, entah dalam konteks orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau orang yang membantu melakukan perbuatan pidana, ya tetapkan saja proses hukumnya untuk berjalan. Oke. Gitu. Oke, Pak Arsul, untuk malam ini dengan kabar ditangkapnya Joko Chandra, Pak Arsul dari Komisi 3 sendiri bagaimana bentuk komunikasi dengan kepolisian? Saya kira kita ingin menunggu lebih dulu ya. Kami tentu, saya pribadi telah menyampaikan ucapan selamat lah kepada Pak Kapolri dan juga kepada Pak Kabar Reskrim, dan tentu disertai dengan harapan agar proses hukum terhadap yang bersangkutan ya, baik berdasarkan vonis VK Mahkamah Agung ya, maupun untuk hal yang baru yang sedang di-stay polisi itu bisa dijalankan secara baik, secara benar dan fair. Fair untuk publik dan fair juga untuk siapapun termasuk Joko Chandranya yang terimplikasi pada kasus ini. Oke, Pak Arsul terakhir, Pak Arsul tadi juga menyebut bahwa jika ini adalah kondisi di mana Joko Chandra yang merupakan warga negara Indonesia, tapi jika terbukti bahwa Joko Chandra saat ini menyandang sebagai warga negara Papua Nugini, dari kacamata Pak Arsul sendiri, apakah proses ekstradisi dan juga proses hukum yang mengikuti di belakangnya agar Joko Chandra bisa diadili di Indonesia cukup mudah bisa dilakukan? Seperti itu, Pak? Pertama kan begini, undang-undang kewarganegaraan kita itu secara prinsip tidak menganut kewarganegaraan ganda. Jadi maka harus diperjelas apakah tadi saya katakan Joko Chandra ini sudah menjadi warga negara asing atau belum. Kalau prinsip proses hukumnya sama, hanya ada hal-hal yang berbeda. Kalau dia warga negara asing, maka kan perwakilan kedubes atau konsulat negaranya di sini itu kan harus diberi pemberitahuan, ya kan seperti itu. Tetapi ini sekali lagi yang harus teliti dengan betul. Kami sendiri nanti di Komisi 3 pasti akan kami pertanyakan, ya, soal status Joko Chandra ini. Apakah dia masih dianggap WNI, dan kalau WNI argumentasinya apa? Begitu, dan kalau dia sudah dianggap WNA, ya apa penjelasannya nanti dari pemerintah. Oke, baik, berarti Komisi 3 DPR menjamin akan mengawal dari proses hukum yang melibati Joko Chandra ini, begitu ya Pak Arsul ya? Tentunya, kami kan mempunyai panja penegakan hukum yang itu akan kami pergunakan untuk mengawal ya proses hukum terhadap Joko Chandra maupun ikhtiar penangkapan buronan lainnya yang belum tertangkap. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Arsul Sani. Selamat malam.